Kemudian nanti presentasinya bagian lah ya, bagian dari modul komitmen, khususnya terlebih terkait risiko dan pengendalian internal pada manajemen komitmen. Nanti presenternya kelompok 2, dipersiapkan nanti Mbak Dita Ayu Rahmadani, Mbak Nabila Bilkis, nama Mas Wildan Aziz. Kemudian nanti yang pembahasnya kelompok 7, Mbak Nisrina Hasna Alyani, Mbak Nur Irfani Khairunisa, dan Mas Rais Setiawan. Kalau waktunya cukup, 3 pertanyaan, 3 tanggapan ya. Kalau waktunya nggak cukup, ya nanti lihat kondisi. Untuk materi modul komitmen ini nggak terlalu lebih mudah lah dibanding yang penganggaran kemarin. Aplikasinya nggak terlalu banyak, tapi ada memang di modul komitmen dua-duanya ada baik di aplikasi Sakti maupun di SPA-nya, dan keduanya saling berinterkoneksi. Nah, topik pembahasannya singkat saja, kita akan seperti ini. Seterusnya ada pendahuluan, proses bisnis, gambaran umum aplikasi, dan terakhir risiko dan pengendalian. Ini kita mengikuti siklus yang kita pelajari di SIA semester sebelumnya dari Romi ya. Nah, cuman bedanya kalau SIA komersil buku panduan atau modulnya tersedia, kalau di sini agak lebih limited karena di tempat lain tidak ada yang mempelajari khusus masalah sistem informasi akuntansi pemerintah. Jadi terkait pertama dasar hukum, saya ulas sedikit-sedikit. Yang pertama di Undang-Undang 17, Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan selain Menteri Keuangan, yang kedua dikuasakan kepada Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang, kementerian lembaga yang dipimpin. Nah, kemudian Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat kuasa BUN, mengangkat kuasa bendara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Berikutnya di Undang-Undang Perbendaraan, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian lembaga yang dipimpinnya berwenang diantaranya menunjuk KPA, kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Selanjutnya masih di Undang-Undang Perbendaraan Negara, untuk keperluan pelaksanaan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Jadi bisa melakukan perikatan sebatas batas anggaran yang ditetapkan. Kemudian di PP 45 tentang pelaksanaan APBN, dalam rangka pelaksanaan anggaran, kuasa pengguna anggaran atau KPA memiliki tugas dan wewenang menetapkan PPK dan PPSPM dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Jadi KPA nanti akan dibantu oleh PPK dan PPSPM. Kemudian PPK melaksanakan kewenangan kuasa pengguna anggaran dalam hal melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, serta jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendara. Jadi PPK, PPSPM, dan bendara harus terpisah. Kemudian dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang diantaranya menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa
dan membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang jasa. Jadi yang melakukan kontrak nanti yang menandatangani adalah PPK. Saya sempat PPK berapa 3 tahun pernah jadi PPK. Kemudian setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN atau APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Jadi kalau anggarannya nggak ada atau tidak cukup, tidak boleh dilakukan belanja. Berikutnya tentang PPK, khusus tentang PPK, pejabat pembuat komitmen ini. PPK berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, diantaranya berupa tugas dan wewenang untuk membuat dan menandatangani SPP. Jadi yang membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran, kemudian untuk diajukan ke PPSPM nanti menjadi SPM, kemudian diajukan ke KPPN untuk menjadi SP2D adalah PPK. Kemudian dalam penerbitan SPP, PPK diantaranya melakukan pengujian terhadap kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN. Jadi yang melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang menerima transfer ini adalah PPK. Dalam hal pembuatan komitmen terkait dengan perjanjian atau kontrak, dicantumkan informasi berupa nama bank, nama dan nomor rekening penerima pembayaran. Dalam hal tagihan tersebut dengan penyedia barang jasa, bukti-bukti yang sah diantaranya meliputi referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang dan jasa. Nah, ini cerita sedikit soal kasus mengenai penyalahgunaan kesalahan pencairan dana ya yang pernah terjadi itu yang melibatkan pegawai Dirjen Perben, pegawai KPPN, ada 2 orang. Akhirnya 2 orang tersebut kena sanksi baik pidana maupun denda. Gitu. Sebabnya adalah waktu itu ada rekanan. Jadi ada rekanan dari Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum, PUPR. Dia mengajukan SPM fiktif. Jadi bukan dari PPSPM. Jadi dia melakukan pemalsuan dari SPP kemudian menjadi SPM, dilakukan pemalsuan. Kemudian karena pihak KPPN-nya tidak kenal atau tidak tahu, dilakukan pencairan dana. Gitu. Kemudian ketahuan setelah ada klaim dari PPK yang bersangkutan dari Kementerian PU, dia mengklaim bahwa dia tidak mencairkan dana sebesar sekian miliar misalnya. Ternyata ada oknum yang kayaknya tahu seluk-beluk pencairan dana baik SPP SPM, dia melakukan pemalsuan. Misalnya dia mengambil kertas dulu mungkin ya cetakan SPP, cetakan SPM yang kayaknya kesalahannya adalah si pejabat PPK di Kementerian PU itu dia sign. Kalau lembar belangko kosong itu dia sign dulu. Jadi kalau nanti suatu saat ada pencairan dana tinggal ngeprint. Stafnya atau siapa, misalnya dia lagi nggak masuk kerja, ada yang bisa ngeprint, bisa dicairkan dananya. Tujuannya seperti itu. Ternyata ada pencurian kertas SPP, SPM tadi. Nah itu diajukan ke KPPN dengan dilampiri bukti-bukti saat itu mungkin. Nah ternyata dicairkan. Yang ternyata karena PPK-nya merasa nggak melakukan pencairan, akhirnya di pengadilan yang disalahkan adalah pejabat dan pegawai KPPN. Dia dihukum di penjara, dipidana, kemudian kena ganti rugi juga, jadi kena double ya. Padahal kan sebenarnya KPPN secara teknis sebenarnya yang bertanggung jawab secara material adalah PPK sebenarnya, tapi di situ PPK merasa dia nggak bersalah, dia nggak tahu. Kemudian hakim menyalahkan pegawai KPPN karena
tidak melakukan verifikasi dengan benar. Nah, sejak kasus itu muncullah ini komitmen. Jadi agar tidak terjadi salah transfer ke pihak-pihak yang bukan berhak menerima transferan uang dari APBN, dibikinlah manajemen komitmen ini dengan manajemen supplier dan manajemen kontrak. Jadi diharapkan dengan adanya dua ini, ada manajemen komitmen ini, tidak akan terjadi lagi salah salur ke orang atau PT yang tidak berhak menerima transfer. Nah, itu kurang lebih salah satu pencetus kenapa muncul manajemen komitmen baik di aplikasi SPAN maupun di Sakti. Itu cerita awal, kita lanjut ya. Kemudian Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan sistem informasi data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan pemerintah atau pihak yang memperoleh pembayaran dari kuasa BUN, paling sedikit mencakup informasi mengenai nama, NPWP, nomor rekening bank, dan alamat. Jadi pihak-pihak supplier yang berhak kita transfer, berhak menerima pembayaran adalah yang sudah paling nggak direkod, ada record nama, NPWP, nomor rekening bank, dan alamat. Jadi kalau ada pihak lain yang mengaku-ngaku menyampaikan SPM misalnya ke KPPN, tapi nama dan nomor rekeningnya ternyata tidak ada di data supplier, di database supplier, bisa langsung ditolak. Kemudian berikutnya pemesanan barang dan jasa dan manajemen pemasok. Nah, ini terkait bagaimana pemerintah melakukan pemesanan barang dan jasa dan bagaimana ke pihak mana harus memperoleh barang jasa tersebut, ke pemasok mana. Ini kurang lebih mengadopsi dari SIA. SIA kita adopsi ke pemerintahan. Pada kegiatan pemesanan barang jasa, di siklus belanja terdapat dua tahapan dan tugas penting, yaitu menentukan pemesanan atas kebutuhan barang dan jasa dan memilih pemasok. Jadi bagaimana kita menentukan kebutuhan dan memilih pemasok. Pertimbangan perusahaan pada saat menentukan pemesanan atas barang dan jasa adalah bagaimana cara menentukan kebutuhan pembelian atas barang dan jasa, kapan dilakukan pembelian, dan seberapa banyak barang dan jasa yang dibeli. Ini seperti teori kita di SIA kemarin. Sedangkan pada tahap pemilihan pemasok sebagai penyedia barang dan jasa, faktor yang menjadi pertimbangan adalah harga, kualitas material, dan ketergantungan atas pengiriman penyampaian barang dan jasa. Nah, ini pertimbangannya adalah harganya yang paling rendah, kualitas paling tinggi, kemudian pengirimannya paling tepat waktu misalnya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memilih pemasok. Kemudian kebutuhan untuk membeli barang dan jasa diinisiasi oleh fungsi pengendalian persediaan atau kebutuhan dari masing-masing pegawai pada unit tertentu yang selanjutnya didokumentasikan melalui permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, biasanya kalau di kementerian biasanya di bagian umum, di satker juga ada bagian umum yang khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Purchase order atau PO merupakan dokumen atau formulir elektronik yang berisikan permintaan pembelian barang jasa kepada pemasok dengan harga tertentu. Jadi setelah ada purchase requisition, dibikinlah purchase order untuk dikirim ke vendor. Nah, berikutnya risiko dan ancaman pada kegiatan pemesanan barang dan jasa antara lain pembelian barang dan jasa dengan harga yang tinggi, kemudian pembelian barang dan jasa yang kurang berkualitas, pemasok yang kurang bagus, pembelian barang dan jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi, kickback, suap dari pemasok. Nah, ini pekerjaan di bagian umum atau bagian pengadaan barang dan jasa ini termasuk yang tadi, yang rawan terjadi fraud gitu. Nah, kalau misalnya yang sebelum reformasi birokrasi, saya ingat banget pertama kali kerja tahun 2000 sampai 2007 itu, sebelum ada reformasi birokrasi itu, kebetulan saya di bagian akuntansi, jadi saya tahu semua, saya lihat SP2D itu
benar-benar tidak terkontrol kalau menurut saya. Jadi contoh gampangnya yang paling sering terjadi di belanja lain-lain, misalnya belanja 69 kalau dulu, atau belanja 16. Jadi belanja yang muncul di dalam pertengahan tahun karena ada kebutuhan mendesak misalnya. Kemudian diusulkan BA 69, BAKL, tapi yang munculnya di pertengahan di perjalanan tahun anggaran. Nah itu saya pernah, karena saya megang itu, saya bagian akuntansi BA 69 saat itu, saya lihat di SP2D itu harganya tidak benar-benar tidak masuk akal lah gitu. Misalnya pengadaan komputer, laptop misalnya, saat itu harga laptop tuh 3-4 juta, itu di SP2D satu laptop itu ada yang 12 juta, 11 juta, 10 juta, dan semua itu lolos-lolos aja gitu. Yang dalam artian berarti entah bagian pengadaan, entah PPK-nya, entah PPKPA-nya itu atau saya yakin pasti ada permainan lah ya, karena harganya sampai 3 kali lipat dari harga pasar gitu. Pasti selisihnya itu dinikmati bareng-bareng itu antara vendornya, kemudian PPK-nya, kemudian kepala kantornya, KPA-nya, dan lain-lain. Nah, seperti itu sangat banyak terjadi. Item-item pembelian itu harganya benar-benar 2 kali lipat, bahkan ada yang 3 kali lipat. 2 kali lipat itu dulu sangat biasa. Jadi bagaimana kebayang pemborosannya belanja negara saat itu. Kemudian karena tadi harganya dinaikin, kemudian masih juga barangnya kurang berkualitas gitu. Kemudian pemasoknya tadi pasti ada hubungan dengan pejabat atau petugas pengadaan. Jadi dia nggak terlalu performa yang bagus, tapi yang penting dia itu memberikan kickback atau suap. Jadi kalau dia goal ini pengadaan, misalnya pengadaan tadi saya contohnya laptop, pengadaan 10 laptop dihargai 12 juta kali 10, 120 juta. Padahal harga pasarnya 4 juta kali 10, 40. Jadi ada 80 juta nih yang benar-benar di atas harga pasar. Nah itu misalnya dibagi dua, 80-nya untuk 40-nya untungnya pemasoknya tadi, kemudian 40-nya dijadikan kickback. Jadi setelah goal si pejabat pengadaannya dapat 40 juta. Nah kurang lebih seperti itu. Atau ada satu lagi pembelian barang jasa dari pemasok tidak diotorisasi, dan itu lebih parah lagi. Ini saya pernah di bagian akuntansi, kemudian ada temuan BPK, misalnya contohnya waktu itu pengadaan perbaikan gedung, kebetulan saya tahu kelihatan banget kalau pemasoknya itu adalah temannya atau rekanannya kabak umum misalnya. Nah ternyata ditemukan BPK yang harusnya renovasi itu dibongkar kemudian dibangun kembali, yang terjadi adalah dia cuma istilahnya kalau dinding itu cuma di plester ulang kemudian dicat ulang gitu. Nah itu ketahuan BPK, kemudian ya yang terjadi dilakukan penagihan ganti rugi gitu. Tapi ternyata waktu itu ada tagihan 400 juta karena tadi harusnya renovasi total, dia cuman casing-casing aja lah istilahnya. Nah ternyata tapi di kemudian hari dia nggak mau bayar juga, dia kabur lah. Jadi akhirnya dia di blacklist, masuk daftar hitam. Tapi masalahnya saya di bagian akuntansi, jadi ketiban sampurnya ngurusin piutang negaranya. Kita punya tagihan tapi yang nggak akan bisa ditagih karena kabur perusahaan yang blacklist tadi. Nah itu contoh-contoh bagaimana fraud yang terjadi di bagian pengadaan barang jasa. Makanya termasuk kalau dia nakal biasanya kerja di bagian ini termasuk daerah area yang basah lah istilahnya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah nggak bisa. Gitu. Nah ini beberapa mitigasi pengendalian risiko terhadap ancaman tersebut. Yang pertama pembelian barang jasa dengan harga yang tinggi. Sekarang ada daftar harga, jadi ada price list online di pengadaan barang jasa. Kemudian penawaran lelang harus kompetitif. Contohnya yang jelas banget
mobil dinas. Kalau dulu mobil dinas itu misalnya satu pejabat, dia kemudian pensiun, nanti dia akan membeli mobil dinas yang sudah expired tadi, yang sudah 10 tahun kan harusnya dilelang. Biasanya kalau zaman dulu diklaim sendiri, dibeli oleh pejabat yang pensiun tadi dengan harga yang sangat murah gitu. Nah, sekarang nggak bisa. Semua harus lewat proses lelang di DJKN. Jadi misalnya mobil Toyota Innova gitu. Misalnya kemarin yang baru saya lihat ada Toyota Innova dari kantor saya, ada berapa biji, ada 7 biji kalau nggak salah. Itu dijual harga startnya adalah 70 juta. Jadi udah relatif wajar. Kemudian dilakukan lelang. Jadi pemerintah masih bisa berharap naik lagi, misalnya jadi 90 juta. Jadi nggak kayak zaman dulu, mobil Innova misalnya dibeli pejabat, mantan pejabat yang pensiun misalnya cuma 20 juta, padahal harga pasarnya masih bisa laku 90 juta, seperti itu. Kemudian dilakukan review setiap pemesanan barang dan jasa dan penggunaan anggaran. Kemudian penggunaan barang dan jasa yang kurang berkualitas, ini mitigasinya adalah pembelian dilakukan melalui pemasok yang sudah disetujui dalam daftar pemasok. Jadi ada daftar pemasok yang dalam press list yang ada di bagian pengadaan. Kemudian review dan persetujuan pembelian dari pemasok baru. Nah, kalau pemasok baru harus diverifikasi dulu. Dilakukan mengharuskan manajer pembelian bertanggung jawab atas biaya barang cacat dan pengerjaan ulang. Nah, tadi kalau ada terjadi masalah di belakang hari, manajer pembelian dikenakan sanksi gitu, bertanggung jawab ya. Kemudian pemasok yang kurang bagus mewajibkan sertifikasi kepada para pemasok, ISO 9000 misalnya, kemudian mengumpulkan dan monitoring data kinerja pengiriman setiap pemasok. Kinerja pengirimannya ini masih SIA ya, tapi sama aja diterapkan dalam siap. Pembelian barang jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi, mitigasinya adalah review dan persetujuan pembelian dari pemasok baru, kemudian pengendalian pertukaran data, akses, review, pesanan, enkripsi, dan kebijakan, kemudian kickback atau suap dari pemasok, dilakukan perputaran kerja dan cuti wajib, dan mengharuskan bagian pembelian mengungkapkan jika ada hubungan dengan pemasok, baik personal maupun keuangan. Dan yang terakhir, dilakukan audit terhadap pemasok secara berkala. Nah, ini beberapa mitigasi dan pengendalian risiko dari ancaman dari pengadaan barang dan jasa. Berikutnya masuk proses bisnis. Diagram alir ini level kontak aja. Kali ini nggak sampai dalam, kita level konteks aja di siklus belanja negara. Yang pertama adalah dari pemasok, tentu saja. Dari pemasok, dia menerima pesanan pembelian dari bagian umum misalnya, kemudian dia menyampaikan tagihan ke bagian umum atau pejabat pengadaan, kemudian dia mengirim dulu barang dan jasanya, kemudian mengirim tagihan dan menerima pembayaran. Nah, ini stakeholder pertama adalah pemasoknya. Kemudian masing-masing kementerian lembaga tentu saja yang pertama menyampaikan kebutuhan barang dan jasa, kemudian menerima barang dan jasa dari pemasok dan menyampaikan perintah pembayaran ke pemasok. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga terkait bagian buku besar dan pelaporan, data pembelian dan pembayaran dicatat sebagai belanja. Kemudian untuk bank operasional, dia menerima perintah pencairan dana, pembayaran kepada pemasok, kemudian bank operasional akan melakukan transfer dana dan memberikan notifikasi. Kemudian yang terakhir, kuasa BUN melakukan pencairan dana. Nah, ini diagram alir level konteks terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian proses bisnis yang berikutnya adalah proses pembayaran. Ini kita pelajari minggu depan lebih detailnya.
Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari kas negara pada bank operasional kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D. Kemudian penggunaan rekening sebagai tujuan pembayaran ada dua macam. Yang pertama pembayaran LS, ini langsung kepada pihak ketiga misalnya, meliputi pembayaran kepada penyedia barang jasa, kemudian ke bendahara pengeluaran atau pihak lain yang untuk pembayaran gaji induk, pembayaran honor, dan perjalanan dinas. Nah, kalau perjadin misalnya pegawai perjadin dia langsung LS ke pegawai biasanya. Atau pembayaran gaji induk. Kemudian ada yang melalui mekanisme uang persediaan, yaitu pembayaran ke bendahara pengeluaran dalam rangka uang persediaan. Nah, ini dua macam LS dan UP, nanti kita pelajari ini lebih detail minggu depan. Nah, kita masuk ke siklus manajemen komitmen. Pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan siklus manajemen komitmen. Nah, tujuannya tadi ya, kurang lebihnya kita jangan sampai melakukan pembayaran ke pihak yang salah gitu. Nah, konsep dan definisinya, modul komitmen merupakan modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data perikatan atau kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Nah, ini pencatatan perikatan kontrak, kemudian data pagu, jangan sampai selain tadi salah salur, jangan sampai pagunya minus melebihi pagu. Terjadi banyak dulu banyak sebelum ada kontrol data pagu, banyak pihak yang tidak karena pencatatannya kertas kerjanya nggak bagus, tahu-tahu baru ketahuan di belakang pagu minus. Kita melakukan belanja melebihi anggarannya. Kemudian perencanaan kas ini terkait nanti untuk pembayaran sudah ada schedule pembayarannya. Kemudian tadi referensi dalam pelaksanaan pembayaran terkait data-data supplier harus sesuai dengan yang ada dalam referensi di SPAN. Berikutnya, modul komitmen berfungsi sebagai alat updating atas sisa kredit anggaran, uncommitted balance. Jadi nanti ada pengertian encumbrance. Jadi nanti pagu minus encumbrance minus realisasi sama dengan fund availability. Setelah ini kita pelajari. Dan sisa allotment terkait dengan pembuatan dan pelunasan sebuah komitmen perikatan. Perikatan adalah tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara dikaitkan dengan ketersediaan anggaran dan atau batas anggaran yang ditetapkan. Berikutnya tujuan manajemen komitmen. Yang pertama untuk mengelola data-data detail terkait supplier, baik itu supplier Satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran. Nah tadi dengan adanya manajemen komitmen ini nggak akan lagi terjadi pihak yang tidak berhak mengaku-ngaku sebagai pihak ketiga misalnya, atau pihak yang berhak menerima transferan dana APBN. Kemudian meningkatkan validitas data supplier. Nah ini tentu saja sama tujuannya. Yang ketiga, melakukan aktivitas pencadangan atau reserving atas bagian dari pagu untuk mendukung disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran, dan monitoring status pagu anggaran. Jadi kalau sudah ada yang dikontrakan, sudah ada item-item yang harus dilakukan pencadangan, ya dia berarti di freeze, nggak bisa dilakukan belanja di luar di dalam pagu yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning, berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan data tren dari periode sebelumnya, historical data. Kalau dulu perencanaan kas pakainya historical data, sekarang dengan adanya manajemen komitmen ini, dengan adanya kontrak, dengan ada termin pembayaran 1, 2, 3, kita bisa tahu berapa arus kas yang kita siapkan di masa ke depan, misalnya dalam 1 tahun anggaran tentunya. Jadi kita lebih forward cash planning dibandingkan ya kalau dulu tren
ditanya berapa sih kira-kira kebutuhan kas di bulan Juli. Kalau dulu kita ya rata-rata kebutuhan kas di bulan Juli 3 tahun sebelumnya gitu. Kalau sekarang bisa ketahuan, oh sudah ada kontrak penggunaan pembangunan jalan misalnya dengan termin pembayaran di April, Juli, kemudian di November misalnya. Jadi Juli udah ketahuan yang besar-besar, kontrak-kontrak yang besar sudah bisa kita ketahui bahwa oh pengeluarannya akan di bulan ini sebesar segini. Gitu. Berikutnya manajemen kontrak sebagai alat forward class planning. Ini manajemen komitmen menghendaki adanya pengakuan dan pencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Jadi kalau ada perikatan dicatat. Dalam rangka penerapan pendekatan penganggaran, komitmen diakui pada saat penandatangan kontrak dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan. Jadi saat penandatangan kontrak langsung dicatat dalam sistem informasi perbendaharaan. Namun demikian, sifat pencatatan bukanlah pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk kewajiban atau utang. Tapi bukan kewajiban utang, hanya dia pencadangan, encumbrance gitu. Pencatatan yang dilakukan lebih ditujukan untuk menginformasikan adanya reserve of fund atau pencadangan, bahwa sebagian dari pagu anggaran telah terikat pada kontrak tertentu dan menjadi committed budget balance. Nah, misalnya Kemenq dari sekian pagu anggarannya, sekian sudah dilakukan kontrak, misalnya yang besar-besar untuk bangun gedung, untuk misalnya apa belanja modal yang besar yang sudah dikontrakkan itu sudah berarti mengurangi pagu Kemenq untuk belanja-belanja yang lain. Konsisten dengan pendekatan penganggaran, maka pengakuan liability atau utang baru dilakukan setelah pemenuhan perikatan komitmen, misalnya setelah penerimaan barang jasa atau penerimaan tagihan yang valid. Jadi pencatatan utangnya baru dilakukan setelah adanya penerimaan barang atau tagihan yang valid. Data hutang atau liability diharapkan dapat menjadi input bagi perkiraan kebutuhan kas dalam rangka pelunasan tagihan atas pemenuhan komitmen terbaru. Nah ini pagu minus encumbrance minus realisasi sama dengan sisa pagu atau fund availability. Ini rumusnya. Nah, ini fungsi dari manajemen komitmen adalah tadi terkait pagu, jadi kita bisa mengontrol pagu. Misalnya tadi ada committed balance, sudah ada anggaran yang sudah dikontrakkan, jadi pagu anggarannya akan berkurang. Ini untuk kontrol budget. Kemudian yang kedua terkait fungsi manajemen kas. Nah, itu tadi setelah ada encumbrance tadi dicadangkan sekian miliar misalnya untuk pembangunan belanja modal, nanti ada skema termin-termin angsurannya. Nah ini bisa jadikan forecast atau forecast jumlah dan waktu pembayaran terkait manajemen kasnya. Nah ini rumusnya budget dikurangi encumbrance dikurangi aktual sama dengan fund availability. Misalnya kita kasih contoh budgetnya 100 miliar, kemudian ada encumbrance untuk bangun gedung 50 miliar. Nah, aktualnya misalnya di awal tahun 0, berarti belum ada pembayaran termin, berarti ketersediaan anggarannya adalah 100 dikurangi 50 kurangi 0 sama dengan 50. Berarti fund available dan anggaran yang tersedia tinggal 50. Berikutnya kalau ada pembayaran termin pertama, misalnya 10 miliar, ya berarti budgetnya 100, encumbrance-nya sudah berkurang, tinggal 40 dikurangi 10. Jadinya ini 50 kurangi 10. 100 kurangi 50 tadi berapa? 40. 60 kurangi 10 jadi 50. Jadi gini, 100 kurangi encumbrance-nya 50 kurangi aktualnya 10. 50 kurangi 10 berarti tinggal fund availability-nya 40. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya
ruang lingkup dan fungsi dari manajemen komitmen, yang utama ada dua, ada manajemen supplier dan manajemen kontrak. Tapi ada lagi pencatatan BAST dan konfirmasi capaian output. Nah, manajemen supplier yang pertama merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Jadi pihak-pihak mana saja yang berhak menerima pembayaran dicatat dalam manajemen supplier. Kemudian yang kedua, manajemen kontrak merupakan kegiatan pengelola data kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Kemudian pencatatan BAST, mencatat BAST untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima, terdiri dari BAST kontraktual maupun non-kontraktual. Jadi ini terkait pencatatan pengakuan aset dan utangnya. Kemudian konfirmasi capaian output, mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker. Nah, ini ruang lingkup dari manajemen komitmen, ada 4, manajemen supplier, manajemen kontrak, BAST, dan capaian output. Nah, berikutnya alur manajemen kontrak. Nah, pertama dari ini di Sakti, di Satker, di Sakti, dan ada di KPPN di SPAN-nya. Nah, manajemen kontrak ada di Sakti. Jadi kalau di KPPN sudah masuk payment-nya atau expenditure-nya. Jadi komitmen dan liability-nya ada di Satker-nya, di Satker atau melalui aplikasi Sakti. Jadi yang kuning ini adalah manajemen kontrak, dari mulai purchase requisition, penerbitan purchase requisition oleh unit yang menggunakan barang dan jasa. Kemudian purchase order, setelah dilakukan verifikasi purchase requisition, dilakukan pemilihan supplier dan penarikan penerbitan purchase order. Kemudian step yang ketiga adalah penerimaan barang dan jasa, dilakukan verifikasi terhadap purchase order dan pembuatan berita acara atau BAST. Kemudian dilakukan invoicing, verifikasi terhadap purchase order terhadap BA, berita acara penerimaan, dan penerbitan invoice. Nah, ini sampai sini adalah komitmen, kemudian setelah invoicing muncullah liability. Nah, kalau di KPPN masuk payment, dia manajemen pembayaran. Ini penerimaan tagihan, verifikasi terhadap purchase order, dan pembayaran. Ini SP2D dokumennya, kalau ini ADK kontrak, ini resume tagihan atau SPM untuk invoicing. Nah, semua ini ada tiga proses yang menggunakan data atau daftar rekanan atau daftar supplier tadi. Pertama pada saat purchase order, kemudian pada saat melakukan invoicing, kemudian di saat melakukan pembayaran menggunakan daftar rekanan. Nah, database ini, database di sini dari database SPAN Kementerian Keuangan. Nah, itu tadi ruang lingkup dari manajemen komitmen. Kemudian berikutnya adalah proses manajemen data supplier. Ini di step paling awal, data supplier dulu. Manajemen supplier dari 4 tadi, yang pertama adalah manajemen supplier. Manajemen supplier merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Jadi untuk mencatat di awal data-data penerima pembayaran APBN. Kemudian supplier adalah pihak yang berwenang menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Nah, prinsip pencatatan dan penggunaan data supplier, yang pertama adalah dia harus tamrulnya dan proses pembayarannya adalah dia harus tercatat sebagai supplier, kemudian dilakukan invoicing dan dilakukan payment. Nah, ini data supplier merupakan bagian dari tamrul proses pembayaran. Penyampaian data supplier dapat dilakukan bersamaan dengan RFC atau kontrak atau resume tagihan.
Jadi data supplier sampai titik dengan resume tagihan dia masih bisa diterima. Kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab KPA. Nah ini sekarang dirubah karena kasus tadi KPPN orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab secara material, tapi ternyata oleh hakim dihukum sebagai yang bersalah. Seharusnya yang bersalah adalah yang bertanggung jawab secara material. Ini sekarang sudah diatur bahwa kebenaran data yang terkait supplier atau invoicing yang disampaikan ke KPPN adalah bukan tanggung jawab KPPN, tapi tanggung jawab dari kuasa pengguna anggaran atau KL teknisnya. KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker, tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber data. Jadi dia tidak pokoknya kebenaran material ada dari Satker. KPPN tidak melakukan verifikasi atau konfirmasi ke misalnya bank atau kantor pajak. Dia pokoknya apapun yang disajikan oleh Satker akan dia lakukan pembayaran. Tapi tanggung jawab materialnya kalau terjadi kesalahan ada di kuasa pengguna anggaran, di KL teknis masing-masing. Kemudian validasi data supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah pencatatan kembali data yang sama atau duplikasi dan pencatatan data yang tidak valid. Jadi data supplier ini yang paling saya alami sendiri waktu awal-awal SPAN mulai launching dulu beberapa tahun yang lalu. Kita tiap orang waktu itu nginput data supplier masing-masing gitu, dan awal-awal masih bisa masuk misalnya nomor rekening yang sama, ada yang satu PT misalnya PT Atrium, yang satu PT Titik Atrium, dulu masih bisa diterima. Kalau sekarang kalau nomor rekening sama kemudian namanya ada beda titik, beda spasi, langsung dia ditolak. Jadi sekarang sudah tidak bisa terjadi duplikasi penerima. Kemudian di perbankannya juga kalau ada beda antara nomor rekening dengan nama, dia akan melakukan penolakan atau data tidak valid. Kemudian konfirmasi kepada Satker atas data supplier berupa nomor register supplier dilakukan menggunakan format laporan yang disediakan aplikasi. Jadi di aplikasi nanti ada konfirmasi bahwa sebelum memperoleh NRS atau nomor register supplier harus memastikan bahwa Satker membenarkan inputan tersebut. Kemudian KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima atau rekening sebagaimana tercantum dalam RFC atau resume tagihan yang sesuai dengan data supplier. Ini prinsip pencatatan dan penggunaan data supplier. Nah, berikutnya ini yang penting, ini proses bisnis dan interaksi dalam modul-modul komitmen Satker, KPPN, baik di Sakti dan SPAN. Nah, ini di Satker, di Saktinya, ini di KPPN atau di SPAN-nya. Ini dua ini terkait data supplier dan data kontrak adalah siklus manajemen komitmen, sedangkan penerbitan SPP dan SPM adalah siklus manajemen pembayaran. Nah, mulai dari penginputan data supplier oleh Satker di aplikasi Sakti, kemudian data supplier tadi dikirim ADK-nya ke SPAN. Kemudian kalau sudah dilakukan validasi, dilakukan pemberian nomor register supplier atau NRS. Nah, NRS balik ke Sakti, berarti supplier tadi sudah tercatat di SPAN. Kemudian boleh mulai dilakukan kegiatan, kemudian kalau ada data kontrak, kemudian data kontrak kalau ada perikatan, data kontraknya dicatat dulu, diinput, kemudian kontrak disampaikan ke SPAN lewat ADK kontrak atau RFC untuk mendapat CAN, kontrak saya agak lupa A-nya, N-nya number gitu, nomor register kontrak lah kurang lebih. Ada yang mau masuk ya? Oke, kita lanjutkan.
Nah, setelah dapat CAN atau nomor register kontrak, kemudian data tadi sudah bisa diakses lewat Sakti. Kemudian dilakukanlah kegiatan atau belanja modal atau lain dan belanja barang jasa. Kemudian bisa dibikin mulai penerbitan surat perintah pembayaran. Nah, kemudian ADK resum tagihan dikirim untuk dicatat sebagai pencatatan hutang. Kemudian nomor tagihan dikirim dari SPAN, kemudian bisa dilakukan penerbitan SPM. Kemudian SPM dikirim ke KPPN atau ke SPAN untuk diverifikasi, kemudian terbit SP2D dan SP2D ADK SP2D dikirim ke Satker lagi untuk dilakukan pencatatan akuntansinya. Nah, ini kurang lebih interaksi dalam modul komitmen antara di Sakti dan di SPAN, antara Satker dan KPPN. Berikutnya gambaran umum aplikasi Sakti sendiri. Kalau kurang lebih cara bagaimana melakukan input supplier, baik input awal maupun mengambil dari data sebelumnya, data tahun sebelumnya, ada contohnya ada di video pembelajaran nomor 34. Nanti silahkan ditonton, dilihat di situ kurang lebih ada demonya bagaimana di aplikasi Sakti untuk menginput ADK supplier. Nah, ini ada dua user role supplier dalam Sakti. Yang pertama sebagai operator, ini stafnya staf di pengelola keuangan, kemudian approvernya ini bisa PPK-nya sih gitu. Nah, ini SPK dan PPK, operator tugasnya atau role-nya bisa melakukan perekaman data supplier, termasuk upload atau rekam data pegawai. Kemudian cetak resum supplier, bisa melakukan pencetakan resum supplier. Kemudian mengupload atau merekam NRS atau nomor register supplier. Proses ini sudah otomatis sistem, otomatis by system. Kemudian approvernya, atasannya, PPK-nya bisa melakukan menyetujui perekaman supplier, apa yang sudah direkam oleh SPK disetujui, di-approve, ada centangannya approve. Kemudian membuat ADK supplier, setelah itu dia otomatis membuat ADK supplier untuk dikirim ke pengiriman ADK supplier ke KPPN atau ke SPAN ya. Ini dari Sakti dikirim ke SPAN. Nah, berikutnya tipe dan struktur data supplier. Tipe supplier dan jumlah penerima pembayaran, ini ada 7 tipe supplier, ada tipe 1 Satker, kemudian 2 penyedia barang jasa, kemudian pegawai, kemudian BA 999, ini BA BUN, selain penerusan pinjaman dan transfer. Satker tadi satu penerima. Kemudian untuk supplier penyedia barang jasa juga satu penerima. Kalau pegawai ini satu supplier isinya semua pegawai dalam unit atau eselon 1 biasanya. Jadi sekali transfer ke banyak penerima. Kemudian BA 99 selain penerusan pinjaman dan transfer juga masuk kategori satu penerima. Nah, untuk transfer ke daerah, ini penerimanya tentu saja ada 542 Pemda, jadi dia banyak penerima. Kemudian penerusan pinjaman, begitu juga kalau ada penerusan pinjaman ke Pemda, ini juga banyak penerima. Kemudian kalau lain-lain, satu penerima. Nah, ini tipe-tipe supplier, dan jumlah penerima pembayaran, baik satu penerima maupun banyak penerima. Nah, ini Satker, jenis komitmennya adalah transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker. Kemudian transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan, baik UP maupun SPM pengesahan. Kemudian tipe yang kedua, penyedia barang jasa, ini pihak ketiga.
transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, dan transaksi belanja non-kontraktual yang dibayarkan dengan mekanisme LS. Kemudian tipe supplier yang ketiga, pegawai, tentu saja transaksi belanja pegawai atau gaji yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima. Kemudian BA99, BA Bun, yang selain penerusan pinjaman dan transfer ke daerah, ini transaksi terkait pengelolaan bagian anggaran Bun, kecuali yang tipe 5 tadi, tipe 5 yang transfer ke daerah. Nah, kalau transfer ke daerah, jenis komitmennya adalah transfer belanja transfer ke daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima. Kemudian penerusan pinjaman, transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan bansos. Kemudian lain-lain adalah transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam 6 tipe sebelumnya. Ini tipe supplier dan jenis transaksinya. Berikutnya struktur data supplier yang direkam, ada supplier header. Ini antara lain jenis supplier, nama supplier, NPWP, dan kode satker. Ini supplier headernya. Kemudian yang kedua alamat supplier address, antara lain alamat, tipe supplier, alamat kode pos, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga supplier bank, pegawai penerusan pinjaman. Ini terkait nomor rekening, nama pemilik rekening, kode nama bank, mata uang, kode SWIFT, dan lain-lain. Nah, ini struktur datanya, header, address, dan terkait supplier banknya. Nah, bagaimana alur proses pendaftaran supplier di Sakti? Jadi operator atau SPK merekam data supplier yang akan menerima transfer atau pembayaran. Kemudian approver tadi menyetujui dan sekaligus membuat ADK supplier. Kemudian ADK supplier by system dikirim ke SPAN untuk kemudian keluar nomor register supplier atau NRS. Nah, nanti setelah di SPAN keluar NRS, dia akan tercatat secara otomatis NRS-nya di aplikasi Sakti. Nah, ini alur proses pendaftaran supplier. Nah, detailnya tadi operator komitmen merekam data supplier, kemudian PPK membuat ADK supplier, kemudian dilakukan upload manual ADK data supplier ke portal SPAN. Kemudian di portal SPAN dikirim data ADK supplier ke portal converter. Kemudian petugas front office di KPPN, dia akan mendownload ADK dari portal converter, yang ADK yang dikirim oleh PPK tadi di-download, kemudian dilakukan validasi by system, kemudian upload data ke interface. Kalau ada penolakan, tidak valid, langsung ada notifikasi email di PPK-nya, by system dia. Kemudian petugas berikutnya setelah tadi upload ke data interface, dilakukan proses manual verifikasi oleh petugas middle office di KPPN untuk selanjutnya diproses ke kepala seksi. Nah, berikutnya kepala seksi pencairan dana di KPPN, dia akan menyetujui atau menolak pendaftaran data supplier yang disampaikan oleh PPK. Kemudian dilakukan transfer data interface database Oracle, kemudian kalau disetujui ada notifikasi email persetujuan NRS, atau kalau ada penolakan juga akan di email ke PPK. Nah, ini kurang lebih alur proses pendaftaran supplier di Sakti, di masing-masing satker, kemudian apa yang dilakukan di KPPN. Baik di front office, middle office, maupun kasih pencairan dana di KPPN. Nah, ini approval hierarki upload registrasi data supplier non-BA Bun. Nah, ini yang non-BA Bun, jadi dari satker-satker, ini prosesnya adalah entry data supplier, sama sih dengan tadi, ini lewat aplikasi Sakti, aplikasi satker. Kemudian ADK kontrak SPM, kemudian tadi front office, bagian front office KPPN melakukan verifikasi dan approval data supplier, kemudian masuk SPAN,
Kemudian bagian middle office menerima notifikasi dan melakukan approval data supplier. Kemudian by sistem SPAN diteruskan ke kasih pencairan dana untuk menerima notifikasi agar dia melakukan tagging atau approval data supplier dan menerbitkan NRS. Ini sama dengan yang tadi, cuman ini lebih dalam satu siklus yang lebih jelas. Berikutnya fungsi-fungsi data supplier, ada untuk registrasi data supplier, jadi pendaftaran data supplier baru dan penerbitan NRS baik melalui ADK maupun data entry di Satker BA99. Kemudian update data supplier, ini perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diizinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi manajemen user dalam pengelolaan data supplier. Kemudian inactive supplier, ini proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif. Jadi kalau ada supplier yang sudah tidak misalnya masuk daftar hitam tadi atau sudah lama tidak pernah kita menerima transferan, kita bisa bikin dia inactive. Kemudian ada merge supplier, penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi satu supplier tertentu. Nah ini, tapi saat ini fitur ini hanya bisa dilakukan di SPAN. Jadi ada fungsi registrasi, update, dan inactive supplier. Nah ini gambaran import supplier, kurang lebih demo aplikasinya ada di video pembelajaran. Ini dari OmSpan dilakukan download supplier, filenya XML oleh operator komitmen. Kemudian apakah supplier sudah terdaftar di KPPN? Kalau ya, berarti operator pembayaran bisa memprotes pembayaran SPM atau PMRT-nya. Kemudian SPP dikirim ke PPK. Kalau tidak, PPK mengirim ADK BCSCR, ADK pertama, supplier pertama ke KPPN atau SPAN untuk dilakukan persetujuan pendaftaran supplier. Nah, kemudian BPSPM mengirim data juga ke KPPN terkait ADK PMRT-nya. Nah, ini bagaimana mengimport data supplier. Selanjutnya penamaan file ADK supplier. Ini tugasnya operator, tapi nanti di-approve oleh PPK-nya selaku approver. Nah, ini format penamaannya adalah ini misalnya nama file ada BCSR, BCSU, dan BCSI. Kalau BCSR berarti register masih baru dia, BCSU berarti update data supplier, BCSI berarti I-nya yang inaktif. Kemudian 3 digit angka berikutnya adalah kode KPPN misalnya KPPN 19, KPPN Jakarta 2 misalnya. Kemudian 409294, ini kode Satker Kemenkyu misalnya. Kemudian 2012-06-18 tahun, bulan, tanggal, dan 002 ini sequence number-nya. Inactive supplier tadi dijelaskan di awal masih bisanya hanya di SPAN, belum diaktifkan di Sakti. Ini format penamaan dari file ADK supplier. Berikutnya tadi supplier udah selesai, kita ke proses manajemen data kontrak. Proses manajemen kontrak merupakan proses kegiatan mengelola data detail kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Nah, pelaksanaan manajemen kontrak memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran atau ketaatan terhadap batas pengeluaran. Kemudian untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal. Kemudian data perjanjian kontrak dalam karwas kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM. Meliputi yang pertama yang diuji oleh KPPN adalah pihak yang berhak menerima pembayaran, kemudian nilai pembayaran dan jadwal pembayaran.
Nah, selanjutnya peran dari gambaran umum aplikasi ini, user role dari kontrak. Tadi sama, ini untuk kontrak ada operator dan approver. Ada approvernya PPK, operatornya staf pengelola kegiatan. Operator untuk kontrak, dia bisa merekam data kontrak, mencetak resume kontrak, kemudian upload atau rekam CAN, Commitment Application Number, atau nomor register kontrak tadi NRK, kemudian merekam BAST atau non BAST, kemudian monitoring karwas kontrak dan monitoring ADK kontrak. Kemudian approvernya, PPK-nya dia membuat ADK kontrak atau RFC, jadi setelah dia approve apa yang dibikin oleh operator, dia membuat ADK kontrak untuk dikirim ke APPN. Kemudian dia mencetak resume kontrak, melakukan monitoring karwas kontrak, jangan sampai ada melebihi pagu misalnya. Kemudian melakukan monitoring ADK kontrak. Berikutnya jenis komitmen ada dua. Yang pertama perjanjian kontrak untuk pengadaan barang jasa, ini yang banyak. Dalam hal tertentu bisa dalam bentuk kwitansi atau bukti pembelian, untuk nilai tertentu diharuskan bukti perjanjian berupa SPK atau surat perjanjian. Jadi ada yang harus nilai-nilainya kecil, bisa pakai bukti komitmennya adalah bisa pakai kwitansi atau bukti pembelian. Tapi kalau untuk kontrak yang nilainya lebih besar, dia harus ada SPK. Kemudian yang lebih besar lagi, dia harus ada surat perjanjian. SPK, surat perintah kerja biasanya. Kemudian penetapan keputusan, ini telah terkait pelaksanaan belanja pegawai, perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk honorer kegiatan dan belanja bansos. Ini yang tipe kedua, jenis kedua penetapan keputusan. Berikutnya tipe dari kontrak, ada yang annual year atau tahunan, ada yang MY atau multi years, tahun jamak. Nah ini yang kontrak tahunan, kontrak yang mempunyai rentang waktu pelaksanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak dalam 1 tahun anggaran yang sama. Kemudian yang multi years atau kontrak tahun jamak adalah kontrak yang rentang waktu pelaksanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak berbeda tahun anggaran. Dan dilakukan, nah ini bedanya, dilakukan rilis kontrak pada tiap tahunnya. Ini rilis kontrak, pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak dimaksud. Misalnya multi years 2 tahun 10 miliar, kemudian DIPA tahun pertama 5 miliar, kemudian DIPA tahun kedua 5 miliar, nah nanti dilakukan rilis multi years kontrak dulu. Komitmen yang berikutnya, komitmen yang dicatat dalam Sakti SPAN adalah perjanjian kontrak yang dibayarkan dengan LS, mekanisme LS. Kemudian komitmen yang menurut ketentuan yang berlaku mensyaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK atau surat perjanjian kontrak. Kemudian SPK digunakan untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai 50. Jadi kalau pengadaan barang dia antara 50 juta sampai dengan 200 juta. Dia harus pakai SPK atau surat perjanjian kontrak. Kemudian jasa konsultasi nilainya sampai dengan 50 juta, dia juga harus ada SPK-nya. Kemudian untuk surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang jasa di atas 200 juta atau untuk jasa konsultasi di atas 50 juta. Nah ini keterangannya, komitmen yang dicatat dalam Sakti SPAN yang biru-biru ini aja, yang dicatat di SPAN, hanya yang ini pengadaan barang jasa yang di atas 50 juta sampai 200 juta, atau yang di atas 200 juta. Nah ini dokumennya adalah yang antara 50-200 adalah SPK, kemudian kalau yang di atas 200 juta adalah surat perjanjian atau kontrak. Nah kalau nilai-nilai barang jasa yang kecil, misalnya di bawah
antara 10 juta sampai 50 juta dia cukup dengan kwitansi dan tidak dicatat dalam SPAN. Begitu juga yang nilai-nilai kecil di bawah 10 juta cukup dengan bukti pembelian saja dokumennya. Nah, untuk jasa konsultansi, ini jasa tentu saja lebih kecil, yang 0 sampai 50 juta, jasa konsultasi di bawah 50 juta, dia dicatat di SPAN, tapi cukup dengan buktinya adalah surat perintah kerja. Sedangkan jasa konsultasi yang di atas 50 juta harus ada surat perjanjian atau kontraknya, dan dua-duanya semuanya dicatat dalam SPAN. Nah, ini poin-poin yang dicatat dalam pendaftaran kontrak. Yang pertama, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak tidak boleh melebihi tahun anggaran. Jadi harus 1 tahun, kecuali yang tadi kontrak tahun jamak atau multi years. Kemudian penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Jadi harus DIPA-nya dulu harus berlaku efektif, baru boleh tekan kontrak. Kemudian kalau pengadaan barang jasanya boleh di duluan. Misalnya kita udah merencanakan melakukan pengadaan gedung misalnya di Oktober November tahun sebelumnya boleh lelang, tapi kontraknya harus setelah DIPA disahkan, misalnya Desember misalnya 31 Desember misalnya. Kemudian pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Jadi kontraknya nggak boleh didaftarkan ke KPPN sebelum penandatanganan kontrak. Tadi otomatis sebelum ada DIPA-nya ya. Kemudian data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Jadi maksimal 5 hari kerja setelah sign kontrak, data kontrak disampaikan ke KPPN. Kemudian tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak. Jadi sebelum kontrak desain nggak boleh melakukan pekerjaan. Berikutnya struktur data kontrak. Struktur data kontrak ada header kontrak, line kontrak, kemudian jadwal pembayaran, informasi pembebanan distribusi. Ini ada informasi umum, ada header kontrak, kemudian informasi khusus, line kontrak, jadwal pembayaran, dan distribusi informasi pembebanan. Sudah 845, saya agak cepat saja. Kemudian struktur data kontrak, beban satu distribusi COA atau akun, pembayarannya sekaligus. Nah, ini header kontrak 100 juta, kemudian kontrak lainnya satu akun 100 juta, kemudian jadwal pembayarannya sekaligus 100 juta, dan distribusi COA-nya 100 juta. Nah, berikutnya kalau ada beban satu distribusi COA, pembayarannya bertahap. Nah, ini header kontrak 100 juta, kemudian kontrak lainnya 100 juta, tapi pembayarannya dia per termin, 220 juta, 350 juta, dan 30 juta. COA-nya juga dibagi 3, 20, 50, 30. Kemudian beban 2 distribusi COA, akun pembayaran bertahap. Nah, ini kalau dibagi 2, 100 juta dibagi 60-40, tapi masing-masing ada termin-terminnya. Jadi 60 di breakdown lagi, uang muka 10, termin 1 30, termin 2 20. Kemudian kontrak lain yang kedua, akun kedua, ini RK, yang sini PL. Kemudian masing-masing dibagi uang muka dan terminnya. Apabila kontrak hanya membebani satu kombinasi COA, maka cukup satu kontrak lain. Kemudian apabila kontrak membebani lebih dari satu kombinasi COA, maka harus berbeda kontrak lainnya, rencana pembayaran lebih dari satu. Dari tiap kontrak lain bisa terdiri dari beberapa termin, kemudian tiap termin hanya membebani satu distribusi COA. Ini bisa dipelajari. Kemudian fungsi-fungsi data kontrak, ada registrasi data kontrak, ini pendaftaran kontrak baru. Kemudian addendum data kontrak, addendum kalau ada perubahan terhadap kontrak atau perbaikan data. Kemudian cancel kontrak, ini pembatalan atas sisa kontrak yang sebelumnya telah terjadi pembayaran atas sebagian nilai kontrak.
Nah, ini cancel dan close kontrak. Yang terakhir close kontrak adalah perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran. Nah, ini sayang, cuman fitur cancel kontrak dan close kontrak baru ada di SPAN. Yang sakti hanya fitur registrasi data kontrak dan addendum data kontrak yang di Satker. Nah, ini pendaftaran data kontrak kurang lebih sama tadi, hampir sama dengan pendaftaran supplier tadi, pendaftaran data supplier kurang lebih mirip, bisa dipelajari. Kemudian penamaan file ADK kontrak sama strukturnya, nama file, cuman ini BCKA kalau annual kontrak atau kontrak baru. BCKM kalau multi-year kontrak, kemudian BCKR kalau rilis multi-years kontrak, kemudian BCAA kalau ada addendum annual kontrak, kemudian BCAM ada addendum multi-years kontrak, dan BCAR addendum rilis multi-years kontrak. Berikutnya kode KPPN, kode Satker, tahun, bulan, tanggal, dan sequence number. Nah, berikutnya kalau nomor register kontrak atau CAN, Commitment Application Number-nya. Nah, ini kodenya A atau M. Pertama adalah kalau annual A kalau annual kontrak, M kalau multi-years kontrak. Kemudian berikutnya kode KPPN bayar, kemudian nomor purchase order, kombinasi digit belakang dari tahun plus sequence number purchase order-nya. Kemudian ini 0 berikutnya rilis tahun keberapa, kemudian addendum keberapa. Ini skema dari NRK atau CAN, nomor register kontrak. Berikutnya kalau ada pencatatan uang muka dan retensi pada aplikasi Sakti. Ini agak teknis, ini misalnya ilustrasinya adalah data kontrak bruto. Jadi pencatatannya ada bruto, ada neto. Kemudian sementara yang dipakai sebenarnya yang neto, tapi kita lihat ini nilai kontraknya 100 juta, dia terdiri dari uang muka 20 juta. Nah, jadi kalau uang muka itu belum dicatat, dia baru si Satker dikasih modal untuk melakukan belanja di awal untuk preparation. Nah, kemudian si pihak ketiga baru dilakukan pembayaran termin per termin 10, 30, 60, jadi totalnya 100. Jadi dia dikasih pembayarannya 20, 10, 30, 60, berarti dapatnya dia 120. Pada kontraknya 100. Nah, dilakukan amortisasi atau potongan ya. Jadi 20-nya ini dibagi atau diamortisasi dalam masing-masing termin. Jadi dikurangi 10 juta yang termin ke-1, dikurangi 10% dari 20 juta, dikurangi 2 juta. Kemudian 30%-nya dari 20 juta, 6 juta, kemudian 60% dari 20 juta, 12 juta. Jadi totalnya uang mukanya akhirnya dijadikan pemotongan 20 juta. Kemudian ada retensi. Jadi setelah proyek selesai biasanya ada jaminan pelaksanaan. Misalnya 3 bulan setelah serah terima, dia ada jaminan kerusakan kalau ada atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya ada retensi 5%. Ini akan dikembalikan ke pihak ketiga, ke kontraktor kalau ternyata dalam masa retensi 3 bulan setelah serah terima tadi nggak ada masalah. Misalnya dia bangun gedung, serah terima, kita tahan dulu 5%, ternyata setelah 3 bulan baik-baik aja, nggak ada komplain, nggak ada kesalahan. Nah, ini baru dikembalikan retensinya. Nah, retensinya juga dibagi sesuai dengan termin prosentasenya tadi. Nah, ini kurang lebih bagaimana mencatat metode bruto. Nah, kalau yang di Sakti adalah metode neto. Kalau metode neto ini uang mukanya misalnya 20 juta, kemudian termin-terminnya uang muka dan termin diperlakukan sebagai termin. Jadi totalnya 100 juta di sini. Tanpa jadi uang muka maupun retensi. Retensinya ada di akhir 5 juta ditahan. Kalau dia 3 bulan masa jaminan dia nggak ada masalah, dia tadi dilepas juga. Jadi totalnya kontrak 100 juta kita bayar ke pihak.
Nah, ini contoh pencatatan uang muka dan retensi pada aplikasi Sakti. Ini header kontraknya seperti ini. Kemudian ada jadwal pembayaran termin. Nah, ini kalau ada fitur-fitur Sakti di kiri ini. Nah, kalau pengen lihat dalamannya di video tutorial. Nah, kemudian kalau ada pencatatan kontrak dengan dua mata uang. Ini misalnya primary key-nya nomor kontrak dan mata uang dalam satu KPPN yang sama. Ini KPPN Jakarta 6, sama-sama KPPN Jakarta 6. Kemudian nomor kontraknya sama, PT-nya, suppliernya sama, tapi ada yang pembayarannya yang US dollar dan rupiah. Jadi dilakukan dibagi dua RFC-nya sesuai dengan jenis mata uangnya. Kemudian kalau pembayaran kontrak yang dibayarkan di dua KPPN. Nah, tadi mata uangnya beda tapi sama-sama di KPPN Jakarta 6. Nah, ini kalau ada yang beda lagi, nomor kontrak mata uang KPPN-nya beda. Misalnya kontraknya 100 juta 80-20. Ada pinjaman luar negerinya 80 juta, kemudian rupiah murninya 20 juta. Rupiah murni bayarnya di KPPN Jakarta 2. Kalau pinjaman hibah di KPPN Jakarta 6. Jadi dibagi dalam dua kontrak. Ini penghitungan nilai kontrak dengan cara neto kurang lebih sama yang saya jelaskan di depan, bisa dipelajari cara menghitungnya. Kemudian penghitungan nilai kontrak dengan cara bruto seperti tadi di awal disampaikan. Kemudian berikutnya perekaman BAST. Fitur yang ketiga adalah perekaman BAST dalam manajemen komitmen. Ini merekam informasi berita atas serah terima barang jasa atas kontrak tertentu. Untuk BAST barang, informasi barang yang harus direkam hanya kode sub-sub kelompok barang dan harga satuan. Kemudian informasi BAST akan dijadikan dasar bagi modul persediaan atau modul aset tetap untuk melakukan pendetailan aset. Nah, jurnal akrualnya pada saat barang dikapitalisasi adalah aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian BAST jasa beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, ini alur proses transaksi kontraktual. Kalau kontraktual dari input supplier di operator staf PPK, kemudian dikirim ke PPK, dia kemudian approve dan membuat ADK supplier. Kemudian ADK supplier dikirim ke KPPN, di span untuk dilakukan proses KPPN, kemudian dia kalau di approve dapat nomor register supplier. Kemudian operator Sakti melakukan input kontrak, kemudian kontrak di approve dan dibikin ADK oleh PPK. Kemudian data BCKA dikirim ke KPPN untuk dilakukan proses untuk penerbitan CAN atau nomor register kontrak. Kemudian dikirim berarti kontrak udah ini dilakukan setelah diterima kegiatan dilakukan dan diterima BAST, dia dilakukan input SPP dan sekaligus pendetailan aset atau aset tetap atau persediaan. Ini di modul aset tetap dan persediaan. Nanti berikutnya akan ada kita pelajari modul aset tetap dan persediaan. Kemudian setelah input SPP dilakukan proses SPM. Nah, kalau non kontraktual persis sama tadi, tapi dia tidak ada, tentu saja tidak ada siklus membuat ADK kontrak dan proses CAN atau NRK. Jadi dari input supplier, approve oleh PPK, membuat ADK kontrak, kemudian BCSR ke proses KPPN, kemudian terbit NRS, kemudian langsung dilakukan kegiatan dan ada BAST, kemudian dilakukan pendetailan aset atau persediaan, kemudian input SPP dan proses SPM. Ini kalau non kontraktual. Nah, ilustrasi jurnalnya yang pertama pada saat BAST dicatat persediaan atau aset yang belum diregister, kemudian utang yang belum diterima tagihannya, kredit, kemudian pada saat pendetailan persediaan atau aset di debit, persediaan aset yang belum diregister.
Ini dicoret, tinggal persediaan ada utang. Kemudian pada saat terbit SPP, belanja pada belanja yang masih harus dibayar, kemudian utang yang belum diterima tagihannya didebet pada belanja. Ini belanja coret, utang, tinggal persediaan pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, pada saat SP2D, belanja yang masih harus dibayar dicoret, tinggal persediaan persediaan atau aset pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian belanja ditagihkan ke entitas lain, kas. Ini kas, yang ini masih akrual. Nah, ini kurang lebih ilustrasi jurnalnya. Tinggal 5 menit. Gambaran umum aplikasinya, ini hubungan modul komitmen dengan modul lain. Pertama dengan modul anggaran, tentu saja modul anggaran menyampaikan data pagu. Kemudian modul komitmen dengan adanya encumbrance dan kontrak dilakukan locking pagu. Kemudian aplikasi GPP, gaji pokok pemerintah, ini terkait data pegawai dan data gaji. Kemudian dengan modul aset tetap atau persediaan, tadi informasi kontrak atau BAST, kemudian dilakukan pendetailan, kemudian informasi yang telah didetailkan balik ke modul komitmen. Kemudian hubungan dengan modul pembayaran, minggu depan kita pelajari adalah informasi supplier kontrak dan BAST, disampaikan ke modul pembayaran, dan feedbacknya adalah informasi yang mana-mana yang telah dilakukan di proses pembayarannya, terkait penghitungan pagunya nanti. Kemudian dengan modul general ledger dan pelaporan, jurnal akuntansi, dan menyampaikan feedback peta jurnal. Nah, ini kurang lebih berikutnya terkait risiko dan pengendalian akan kita bahas di sesi diskusi. Ini ada risikonya adalah data induk tidak akurat dan tidak valid, kemudian kehilangan kerusakan data, kemudian tadi kickback atau fraud dengan pemasok, dan ya itu selesai. Pas kita jam 9. Ada yang mau ditanya dulu sebelum ke diskusi atau langsung ke, sudah jam 9, langsung ke presenter, monggo terserah. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Mbak Winona ya. Iya, Pak. Tadi kan di gambaran umum aplikasi itu dijelaskan kalau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau kontrak tidak boleh melebihi tahun anggaran ya, Pak? Ya, kecuali yang multi years ya. Tapi waktu di tahun 2020 ini ada perintah yang mengatur kalau pekerjaan yang sudah direncanakan untuk tahun lalu itu bisa dijadikan sebagai multi years. Kalau misalnya keadaan di luar tenda itu membuat para pihak yang dalam kontrak itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, itu perlakuannya gimana ya, Pak, ya, kalau di aplikasi? Terima kasih, Pak. Jadi yang nggak bisa ini ya, pihak ketiganya gitu ya? Iya, Pak. Harusnya nggak boleh. Pembayaran kontrak harus dalam 1 tahun anggaran gitu. Kalau enggak ya si pihak ketiganya harus dikenakan sanksi gitu. Dilakukan tuntutan tagihan harusnya, bukan malah dibikin multi years kalau menurut saya sih gitu. Oh ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, kecuali memang ada misalnya kasus COVID seperti ini ya, COVID seperti ini, anggarannya yang tiba-tiba dipotong ya. Jadi pihak ketiga kita sudah melakukan perikatan kontrak, sudah jalan 1 termin 2 termin, tiba-tiba anggarannya dari pusat dipotong. Nah, kalau itu bisa dibikin multi year diteruskan. Tapi kalau dari awal kontraknya adalah 1 tahun ya nggak ada alasan buat pihak ketiga untuk diperpanjang multi years gitu. Sementara dari saya itu. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, makasih Mbak Winona. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Niva. Ya. Tadi kan di manajemen supplier sama kontrak itu ada close sama clear kontrak atau inactive supplier itu hanya ada di aplikasi SPAN. Nah, itu alasannya kenapa ya, Pak? Apakah hanya BUN yang memiliki kewenangan untuk itu atau bagaimana?
Terima kasih. Kayaknya sementara yang clear dan inaktif, sementara mungkin belum dikasih kewenangan ke Satker gitu. Satker hanya input dan updating aja kayaknya. Kayaknya alasannya itu. Jadi semua harus dia boleh melakukan dengan mengajukan ke KPPN. Jadi yang akan mengeksekusi adalah KPPN gitu. Itu ya, Mbak. Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau enggak, kelompok 2 ya, Mbak Dita Ayu Rahmadani, Mbak Nabila, dan Mas Wildan. Nanti yang pembahasnya kelompok 7, ada Mbak Nisrina, Mbak Nur Ivani, dan Mas Raih Setiawan. Silahkan kelompok 2 dipersiapkan untuk share screen. Presentasi atau video? Presentasi ya? Iya Pak, presentasi. Ya, silahkan. Waktunya 20 menitan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai modul komitmen, terutama tentang risiko dan pengendalian dalam modul komitmen. Saya Nabila Birki Samatullah, dan rekan saya Wildan Aziz dan Dita Ayu Ramadhani. Next. Kemudian kami akan membahas beberapa poin. Ini sebenarnya overview dari definisi ruang lingkup dan tujuan yang sudah dijelaskan Pak Mulyono tadi, interkoneksi antar modul, kemudian akan membahas risiko dan pengendalian internal dalam modul komitmen. Yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup. Jadi definisi dari modul komitmen sendiri adalah modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data, perikatan atau kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Kemudian, ruang lingkup dari modul komitmen sendiri ada 2, yaitu manajemen supplier dan manajemen kontrak. Manajemen supplier itu bertujuan untuk memanage data-data detail terkait supplier, baik supplier berupa Satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai, untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer, maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier. Kemudian manajemen kontrak sendiri atau manajemen komitmen itu bertujuan untuk melakukan perencanaan kas atas dasar perkiraan arus kas yang menyertai pelunasan sebuah komitmen. Next. Kemudian ada fungsi utama dari masing-masing manajemen tadi, manajemen supplier untuk perekaman data supplier dan pembuatan ADK supplier, untuk manajemen kontrak, perekaman data kontrak, pembuatan ADK kontrak, perekaman BAST, perekaman BAST kontraktual dan non-kontraktual, kemudian monitoring kontrak. Next. Kemudian ini gambaran interkoneksi modul komitmen dengan modul-modul lain. Yang pertama, hubungan modul anggaran dengan modul komitmen. Dari modul anggaran dapat dilihat sendiri tuh, modul komitmen akan menerima data pagu. Kemudian akan terjadi update AFK atau rencana penarikan, dan FA atau fund availability. Itu yang tadi dijelaskan tadi, budget minus encumbrance minus aktual atau realisasi. Kemudian terkait hubungan dengan modul pembayaran, modul komitmen akan menyalurkan data mengenai supplier, kontrak, BAST, BAPP, dan
dari aplikasi GPP terpusat atau gaji pokok pemerintah, itu modul komitmen akan menerima data pendaftaran supplier pegawai dan perhitungan gaji. Kemudian dari modul aset tetap, modul komitmen akan menyalurkan data kontrak BAST, BAPP, dan BAKP. Modul aset akan mengirimkan informasi pendetailan aset. Kemudian dari modul GLP, modul komitmen akan menerima peta jurnal, proses tutup buku, dan modul komitmen akan mengirimkan jurnal BAST, BAPP, dan BAKP. Next. Ini merupakan alur proses transaksi kontraktual dalam modul komitmen. Jadi, operator sakti atau staf PPK akan menginput supplier, kemudian mengirimkannya ke PPK atau pejabat pembuat komitmen untuk dibuatkan ADK supplier BCSR. Kemudian akan dikirimkan ke KPPN atau SPAN dan diproses sehingga menghasilkan NRS atau nomor register supplier. Oh ya, BCSR tadi itu Budget Commitment Supplier Register. Ini digunakan untuk mendaftarkan supplier. Kemudian KPPN akan mengirimkan NRS ke operator sakti untuk diinput kontraknya. Dari hasil input kontrak itu akan disalurkan ke PPK untuk dibuat ADK kontrak BCKA. BCKA itu Budget Commitment Supplier Register digunakan untuk digunakan untuk mendaftarkan supplier. Kemudian terjadi proses di KPPN untuk pemprosesan CAN atau NRK. CAN itu Commitment Application Number atau nomor bukti yang merupakan pengesahan atas kontrak yang telah didaftarkan pada SPAN. Kemudian disalurkan ke operator sakti. Di operator sakti akan memproses BAST, BAPP, dan BAKP. Kemudian operator sakti juga akan menginput SPP untuk diproses lebih lanjut menjadi SPM. Operator sakti akan menyalurkan BAST, BAPP, dan BAKP ke modul aset tetap persediaan untuk dilakukan pendetailan aset tetap atau persediaan. Next. Kemudian ini merupakan alur proses transaksi non-kontraktual. Jadi operator sakti akan menginput supplier, PPK akan membuat ADK supplier, kemudian disalurkan ke KPPN untuk dibuatkan NRS. NRS tadi diserahkan ke operator sakti untuk dibuatkan BAST barang jasa. Nah, BAST barang jasa ini tuh bisa dari belanja LS langsung non-kontraktual, belanja KKP, belanja UP Falas, belanja BLU, dan penerimaan hibah barang dan jasa. Kemudian, file tadi, BAST tadi, di input SPP, akan dilakukan proses lebih lanjut untuk input SPP dan diproses menjadi SPM. Dan diserahkan ke modul aset tetap untuk pendetailan aset tetap. Next. Untuk ini sudah ruang lingkup, masuk ruang lingkup dari manajemen modul komitmen. Yang pertama adalah manajemen supplier. User role dari manajemen supplier itu ada dua, operator PPK dan approver. Operator PPK itu berfungsi untuk perekaman data supplier, cetak resume supplier, upload atau rekam NRS. Untuk approver sendiri, membuat ADK supplier, pengiriman ADK supplier, dan menyetujui pendaftaran supplier. Kemudian fungsinya untuk mengelola data terkait supplier. Pihak ketiga, satker, pengguna dana, lender, dan pegawai. Tujuannya sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, dan rekonsiliasi dengan data customer maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan. Next. Ini merupakan alur pendaftaran data supplier pada KPPN. Jadi yang pertama, operator komitmen akan merekam data supplier, diserahkan ke PPK, dan dibuatkan ADK data supplier.
Kemudian PPK akan menginput upload manual ADK data ke supplier ke portal SPAN atau otomatis upload ADK ke FTP atau portal converter. Kalau yang upload ke portal SPAN, lebih lanjut akan terjadi pengiriman data ADK data supplier ke portal converter. Kemudian approver akan mendownload ADK dari portal converter. Apabila terjadi penolakan, akan masuk otomatis ke PPK. Kalau terjadi persetujuan, akan tervalidasi by system upload ke interface. Kemudian ada verifikasi manual melalui proses ke KASI. Kemudian KASI akan menyetujui atau menolak daftaran data supplier. Kemudian akan terjadi transfer data interface ke database Oracle. Kemudian email persetujuan akan masuk ke email persetujuan atau penolakan akan masuk ke PPK. Kalau ini merupakan alur import supplier. Jadi dari data SPAN itu bisa di-download oleh operator komitmen. Filenya XML. Kemudian ada dua kondisi. Apabila supplier sudah terdaftar, akan langsung masuk ke operator pembayaran. Kemudian dilakukan proses pembayaran SPM atau PMRT atau SPP. Kemudian diterima PP SPM atau PPK. Dilanjutkan dengan adanya ADK PMRT dan ADK BCSR. ADK PMRT itu singkatan dari Payment Management Resume Tagihan. Itu kodifikasi untuk nama file arsip data komputer resume tagihan. Kemudian, kalau supplier belum terdaftar, akan masuk ke PPK. Kemudian, upload ADK BCSR ke KPPN, adanya persetujuan dari KPPN mengenai supplier, kembali ke PPK, kemudian PPK akan menyalurkan data supplier tadi ke operator pembayaran. Next. Kemudian mengenai, ini sudah masuk ke risiko dan pengendalian atau permasalahan dan solusi dalam manajemen supplier akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, mengenai permasalahan dan solusi dalam manajemen supplier itu ada apa aja sih? Baik, langsung aja, next. Yang pertama, kegagalan import supplier karena kode pos tidak ada dalam referensi. Disebabkan oleh terdapatnya data yang sudah terdaftar di aplikasi SPAN atau online monitoring SPAN dengan kode pos yang tidak sesuai dengan referensi dari PT Pos Indonesia. Kemudian solusinya adalah memilih supplier atau import ulang supplier yang memiliki kode pos yang sudah terdaftar pada referensi aplikasi Sakti atau meminta bantuan pada admin pusat untuk menambahkan referensi kode pos yang dimaksud melalui email HAI di CPBN. Next. Kemudian yang kedua adalah data supplier pegawai tidak muncul setelah upload ADK.com yang bersumber dari aplikasi GPP yang disebabkan oleh operator tidak melakukan proses rekam pada menu RHU suppliers dan memiliki solusi yaitu untuk proses melakukan pendaftaran atau update data supplier tipe 3 yang terkait dengan pegawai selain upload ADK.com yang bersumber dari aplikasi GPP, operator juga harus melakukan proses rekam pada menu RHU supplier. Next. Kemudian ada penolakan pendaftaran supplier pada SPAN, yaitu nama ADK tidak sama dengan nama supplier, yang disebabkan adanya data yang tidak matching antara nama supplier dengan NRS yang diinput. Solusinya yaitu melakukan perekaman NRS sesuai dengan NRS yang telah diperoleh dari aplikasi SPAN dan disarankan untuk import supplier apabila akan memasukkan supplier yang pernah digunakan sebelum menggunakan aplikasi Sakti, karena nomor NRS sudah pasti valid sesuai dengan yang terdaftar di SPAN.
Next. Kemudian ada penolakan pembayaran honor uang makan ke masing-masing penerima, yaitu SPM sebanyak 237 penerima yang menggunakan supplier pegawai tipe 3 yang menampilkan NIP yang berbeda dengan yang didaftarkan baik di aplikasi Sakti atau SPAN. Solusinya yaitu terjadi data NIP yang berbeda yang tercantum pada ADK pembayaran atau PMRT. Dikarenakan Sakti menggunakan single database, sehingga semua data terkumpul dalam satu server data, maka dapat terjadi data NPWP yang diduplikat. Satu data NPWP didaftarkan pada aplikasi Sakti digunakan oleh lebih dari satu pegawai, baik dalam satker berkenaan atau satker yang lain. Next. Kemudian ada duplikat data supplier saat melakukan upload file Excel penambahan data pegawai PPNPN yang bersumber dari aplikasi SAS yang disebabkan oleh Sakti menggunakan sistem data single database sehingga dapat terjadi data NPWP yang duplikat. Solusinya yaitu satu data NPWP didaftarkan pada aplikasi Sakti hanya diperbolehkan digunakan oleh satu data pegawai, baik dalam satker berkenaan atau satker yang lain. Next. Kemudian ada ubah supplier BCSU tidak bisa melakukan perubahan data supplier sekaligus untuk beberapa data dalam satu header dan supplier address yang sama, yang disebabkan adanya sistem yang masih belum canggih untuk melakukan perubahan data supplier sekaligus. Solusinya adalah update sistem Sakti dalam manajemen supplier. Next. Adanya kesalahan retur SP2D karena kesalahan atau inaktif nomor rekening di bank yang disebabkan kurang update-nya data nomor rekening supplier. Solusinya adalah karena pada aplikasi Sakti sudah bisa mandiri menghasilkan file BCSR, tidak perlu SPM dummy, maka Satker cukup melakukan perekaman rekening baru atas data yang benar pada aplikasi Sakti, kemudian didaftarkan ke KPPN. Kemudian ada dasar data yang sudah didaftarkan ke KPPN atau SPAN, maka KPPN akan membuat SPM retur untuk melakukan perbaikan data yang sudah sampai ke bank. Next. Penolakan SPM dengan alasan terdapat perbedaan nama penerima antara aplikasi SPAN dan data yang ada di ADK, yang disebabkan adanya perubahan nomenklatur Satker, dan solusinya yaitu pengambilan data kode Satker untuk divalidasi dengan nama Satker yang dimaksud, baik di referensi aplikasi Sakti maupun aplikasi SPAN. Next. Kemudian tidak bisa mengetahui kapan supplier tersebut disetujui oleh KPPN dan mendapatkan NRS atau ADK yang dikirim ke KPPN, yang disebabkan adanya ketidakmampuan aplikasi dalam memantau langsung ADK. Solusinya yaitu pembuatan ADK melalui menu FTP, file ADK tersebut akan langsung terkirim ke portal konverter KPPN, dan data bisa langsung dipantau atau dimonitor dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut di aplikasi SPAN. Nah, berikut merupakan contoh monitoring ADK dari Satker Sakti yang diproses di aplikasi SPAN. Terdapat pilihan ADK supplier yang manual ke portal SPAN dan langsung otomatis ke FTP. Next. Kemudian manajemen kontrak. User role-nya adalah operator PPK yang berfungsi merekam data kontrak, mencetak resume kontrak, mengupload atau rekam CAN, merekam BAST atau non-BAST, monitoring karowas kontrak, dan memonitor ADK kontrak. Kemudian ada approver yang berfungsi untuk membuat ADK kontrak atau RFC, request for commitment, kemudian mencetak resume kontrak, memonitor karowas kontrak, dan memonitor ADK kontrak. Manajemen kontrak juga mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara yang terkait dengan ketaatan terhadap batas pengeluaran, kemudian mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi.
Manajemen kontrak juga berkegiatan mengelola data-data detail kontrak terkait perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Nah, untuk perekaman BAST akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya perekaman BAST merupakan salah satu fitur merekam informasi berita acara serah terima barang atau jasa atas kontrak tertentu. Lalu untuk BAST barang, informasi barang yang harus direkam hanya kode sub-sub, kelompok barang, dan harga satuan. Lalu informasi BAST akan dijadikan dasar bagi modul persediaan atau modul aset tetap untuk melakukan pendetailan aset. Informasi BAST juga akan dijadikan dasar bagi modul pembayaran untuk membuat SPP kontraktual. Lalu dalam perekaman BAST akan terbentuk jurnal aktual pada saat melakukan simpan BAST. Jurnal pada BAST barang, aset X bla 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 yang belum diregister pada debit dan utang yang belum diterima tagihannya pada kredit. Untuk BAST jasa atau barang yang tidak dikapitalisasi, beban bla 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 pada debit, lalu pada kreditnya utang yang belum diterima tagihannya. Lalu, permasalahan dan solusi dalam manajemen kontrak. Permasalahan dalam perekaman BAST. Permasalahannya adalah BAST tidak bisa diubah atau dihapus setelah proses pembuatan SPP. Solusinya adalah BAST yang telah dibuatkan SPP tidak bisa dihapus, kecuali SPP yang mengikat BAST tersebut dilakukan pembatalan dan penghapusan terlebih dahulu. Lalu permasalahan dalam data kontrak. Permasalahannya adalah data kontrak yang sudah didaftarkan di KPPN dan mendapatkan nomor CAN, setelah direview ulang oleh satkernya, ternyata masih ada kesalahan. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah apabila data yang salah adalah data primary key, maka lakukan penghapusan data kontrak pada aplikasi Sakti dan rekam ulang data yang benar. Kemudian daftarkan kembali ke KPPN untuk mendapatkan CAN lagi. Permasalahan pada SPM kontraktual. Masalahnya adalah penolakan SPM kontraktual dari KPPN dengan notifikasi nomor PO tidak ditemukan. Solusinya, output ADK PMRT dari aplikasi Sakti harusnya sudah membuat 5 hal, yaitu PO number, CAN number, PO line, PO shipment, dan PO distribution. Field yang dibutuhkan oleh SPAN saat validasi tagihan. Permasalahan pada nilai realisasi SP2D. Masalahnya adalah nilai realisasi yang sudah menjadi SP2D lebih kecil dibanding termin kontrak. Solusinya, seharusnya apabila sudah diketahui nilai realisasi lebih kecil dari nilai termin, maka sebelum melakukan pembuatan BAST agar lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan nilai nominal terminnya. Addendum jenis ini cukup mengirimkan ADK ke KPPN. Lalu solusi yang kedua adalah apabila sudah terlanjur menjadi SP2D, maka kirim permasalahan tersebut ke HIDJPPN beserta data pendukung. Kami akan melakukan penyesuaian normal termin terhadap realisasi untuk saat ini hanya admin pusat yang bisa melakukan perubahan nominal termin. Lalu permasalahan selanjutnya adalah tidak bisa mengetahui kapan pendaftaran data kontrak disetujui oleh KPPN dan mendapatkan nomor CAN atas ADK yang dikirim ke KPPN. Solusinya pembuatan ADK melalui menu FTP. File ADK tersebut akan langsung terkirim ke portal konverter KPPN dan data bisa dilakukan pemantauan atau monitoring langsung dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut di aplikasi SPAN. Ini adalah contoh permasalahan PO number dan CAN number, di mana kesalahan pencatatan CAN number pada Sakti yang berbeda dengan yang terdaftar di SPAN. Lalu, resiko dan pengendalian. Resiko yang pertama, data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pada modul komitmen, kemungkinan data induk memasuk tidak akurat dan tidak valid berpotensi terjadi. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk di SPAN dan Sakti yang bisa berimplikasi pada kekeliruan dan kontrak. Pengendaliannya adalah yang pertama,
pengendalian integritas pemrosesan data. Bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendalian aplikasi berupa pengendalian input, proses, dan output dapat digunakan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Lalu pengendalian yang kedua untuk resiko pertama, yaitu pembatasan akses pada data induk. Pengendalian akses pada data induk dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk anggaran. Pembagian atau pemisahan tugas dan peran para pengguna aplikasi pada level operator, validator, administrator, dan yang lain-lain dapat diterapkan. Selain itu, pengendalian terhadap pusat data diterapkan dalam rangka mencegah akses yang tidak sah. Lalu resiko yang kedua adalah kehilangan dan kerusakan data. Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul komitmen berpotensi terjadi. Kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data tempat menyimpan data penganggaran dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, perlindungan yang kurang atas piranti yang diterapkan pada server, jaringan, dan lain-lain, resiko mengancam keberlangsungan sistem. Pengendalian atas resiko ini adalah yang pertama, backup atas data. Langkah antisipatif berupa melakukan backup atas data secara rutin dapat dilakukan agar jika sewaktu-waktu data rusak dan hilang. Jika sewaktu-waktu data rusak dan hilang, ada data yang dapat dipulihkan pada sistem. Lalu yang kedua, pengendalian kedua itu menerapkan DRP, Disaster Recovery Plan. Dalam kondisi tertentu, ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal berfungsi, misalkan pusat data mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka organisasi harus dapat melakukan mitigasi dengan mengandalkan pada pemulihan sistem akibat musibah. Organisasi hendaknya mempunyai kemampuan untuk pemulihan operasional bisnis, misalnya memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi yang lain atau di kota lain. Lalu risiko yang ketiga, kickback atau fraud terkait dengan pemasok. Munculnya kickback atau fraud yang melibatkan hubungan tertentu antara pemasok dengan oknum pada satuan kerja berpotensi terjadi. Hal ini berpotensi pada rendahnya pembelian barang dan jasa dengan kualitas yang buruk. Pengendalian atas risiko ini, yang pertama adalah manajemen dan pemutakhiran data pemasok. Data supplier yang tersimpan pada aplikasi SPAN dan Sakti perlu dimutakhirkan secara periodik. Jika ada pemasok baru, harus mendapat persetujuan dari KPPN untuk diupdate di database SPAN. Pengendalian kedua, review dan persetujuan secara berjenjang. Pembelian barang dan jasa harus mendapatkan review dan persetujuan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Lalu, pengendalian ketiga, rotasi jabatan dan cuti wajib. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang, pelaksanaan rotasi jabatan dan cuti wajib perlu dilakukan, sehingga potensi ancaman dapat dihindari. Masih resiko yang ketiga, yaitu pengendalian yang keempat, fakta integritas. Organisasi perlu menerapkan fakta integritas kepada para personal yang terlibat dalam operasional modul komitmen, seperti larangan menerima gratifikasi, pemberian sanksi atas pelanggaran, dan sebagainya. Lalu pengendalian kelima, konfigurasi sistem atau aplikasi yang memadai. Sistem atau aplikasi yang digunakan untuk proses operasional pada manajemen komitmen diterapkan berbagai bentuk pengendalian akses, pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan data dan informasi oleh yang tidak berhak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wildan, Mbak Nabila, dan Mbak Dita. Cukup komprehensif melengkapi yang sudah saya sampaikan. Banyak hal-hal masuk tambahan baru yang belum ada. Sekarang jam 9.30 kebetulan pas. Jadi satu pertanyaan dan satu tanggapan ya. Jadi satu pertanyaan dan kelompok 2 menanggapi. Silahkan kelompok 7. Satu pertanyaan. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Nur Ivana Hiranisa dari kelompok 7. Izin bertanya, tadi di PPT ada masalah tentang perekaman BAST. Di situ disebutkan permasalahan BAST tidak dapat dirubah atau dihapus.
BAST kan merupakan dokumen serah terima dan merupakan dokumen pendetail untuk aset ya Pak. Tapi kenapa itu tidak bisa dihapus dan kalau tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah, mengapa itu menjadi permasalahan? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan BAST tidak dapat diubah setelah proses pembuatan SPP? Terima kasih. Baik, silahkan kelompok 2 salah satu menanggapi. Izin menjawab, Pak. Jadi tadi pertanyaan terkait pertanyaan terkait BAST yang tidak dapat dihapus. Kita lihat alurnya dulu. Pertama kan dari sebelum perekaman BAST itu ada input CAN dan NRS itu. Kemudian ada BAST, kemudian SPP, kemudian SPM. Setelah itu SP2D. Nah, BAST ini tidak dapat dihapus sebelum SPP itu dihapus. Tidak bisa kecuali SPP yang mengikat BAST tersebut dilakukan pembatalan dan penghapusan terlebih dahulu. Jadi SPP-nya itu harus dibatalin dulu dan dihapus, baru BAST dapat dihapus. Nah, ada juga kasus di mana SPP sudah dihapus, tapi BAST belum terhapus. Ini tuh namanya flag pembayaran. Jadi apa sih flag pembayaran itu? Kemungkinan ada BAST tersebut sudah dilakukan pembayaran sebagian dan telah diinput dalam sistem. Sehingga setelah SPP dihapus, BAST tersebut tidak dapat dihapus. Solusinya sampai saat ini belum ada dan masih dalam proses pengembangan. Jika masalah ini memang benar terjadi, dapat menghubungi admin pusat di HIDJPB. Begitu, Pak. Baik, Mbak Nabila. Terima kasih jawabannya. Menurut saya sih udah proper dan menjawab ya, Mbak Nur Ifani. Gimana? Cukup ya, Mbak Nur? Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. 933. Ada satu lagi? Boleh? Masih ada waktu sedikit lagi? Atau udah cukup? Oke deh, cukup deh ya. Nah, kita masih ada sesi ini, review test sampai dengan jam 10. 10 lewat 5 ya, nanti ya saya tambahin 5 menit karena ini 9.35. Kita minggu depan kebetulan setelah Rebu Kamis Jumat tanggal merah, jadi kelas 05 milih hari Selasa ya. Jadi kita Selasa jam 7.30 kita bahas modul selanjutnya. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 7 dan teman-teman semua atas atensinya. Kita akhiri sesi PJJ pagi hari ini. Kita ada review test sedikit, kemudian ketemu lagi hari Selasa. Baik, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Selasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, saya tutup ya.